Bab 116. Sangat kuat. Malam yang diterangi cahaya bulan, jubah ajaib adalah jubah sihir hitam yang jarang terlihat di benua Bahtera. Itu adalah jubah sihir hitam murni karena dibungkus terlalu rapat untuk penyihir. Banyak penyihir yang tidak menyukai gaya jubah ajaib ini, tetapi jubah ajaib malam yang diterangi cahaya bulan adalah jubah sihir hitam paling tradisional. Elang ilmu hitam berwarna hitam dan ditenun dari bulu elang ilmu hitam. Mereka adalah binatang ajaib kelas 7. Mereka tidak hanya cepat terbang, tetapi mereka juga sangat ganas. Yang terpenting, mereka memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Serangan sihir dan energi pertempuran biasa tidak efektif melawan mereka. Bulu iblis hitam Hawk memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Selain itu, warnanya hitam. Warna hitam ini merupakan semacam pemandangan dan kemewahan yang dimiliki oleh Raja Langit. Di saat yang sama, ia juga membawa sedikit arogansi. Jubah ajaib ini tidak hanya dapat bertahan dari serangan sihir di bawah peringkat kelima, tetapi juga dapat bertahan dari serangan energi tempur di bawah peringkat keempat. Selain itu, pakaian tersebut tahan air dan tahan api, menjaganya tetap hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Itu adalah item sihir berkualitas tinggi di dunia sihir, dan harga pasarnya saat ini antara 25.000 hingga 30.000 koin emas. Staf sihir roh angin dibuat dari inti pohon willow roh yang berusia lebih dari 100 tahun dan direndam dalam darah binatang ajaib tipe angin. Tidak hanya memiliki efek amplifikasi yang kuat pada sihir tipe angin, tapi juga memiliki efek amplifikasi yang kuat pada sihir tipe gelap. Seluruh tongkat sihir berwarna hijau, dan ada kristal ajaib tipe angin yang tertanam di kepalanya. Harga pasar saat ini adalah antara 20.000 hingga 25.000 koin emas. Bisa disebut hadiah yang diberikan Laura tidaklah murah. 50.000 koin emas setara dengan pendapatan pajak setengah tahun dari seorang pangkat seorang duk kecil. Keesokan paginya, Laura, Nicole, dan Kun duduk di kereta dan langsung menuju Rocky Mountain. Kali ini, mereka hanya memiliki 20 orang, dipimpin oleh Sele. Laura cukup percaya diri. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di kota Casar yang berani menyerangnya, bahkan keluarga Versailles, karena statusnya. Jika ada yang berani menyerangnya di sini, itu sama saja dengan menyerang seluruh keluarga Magellan. Jika itu terjadi, seluruh keluarga Magellan akan membalas dendam. Mereka sekarang menaiki kereta Dewi Salju, jadi kecepatannya sangat cepat. Sedangkan untuk para penjaga, mereka juga menunggangi kuda pengejar angin, yang merupakan binatang ajaib tingkat 3, jadi mereka juga sangat cepat. Oleh karena itu, tidak memakan waktu 2 hari untuk pergi dari kota Casar ke Rocky Mountain. Hanya butuh setengah hari. Saat Laura dan yang lainnya meninggalkan kota Casas, Zhao Hai telah menerima kabar tersebut. Dia juga tahu bahwa pihak lain akan datang menjemput mereka. Inilah yang ingin dilihat Zhao Hai. Dia duduk dengan tenang di ruang tamu villa batu hijau, dengan warna hijau duduk di sampingnya. Zhao Hai tersenyum dan berkata, sepertinya Lola ini layak untuk dijadikan teman. Dia baru saja kembali dari benteng Montenegro dan datang mengunjungi kami. Benar sekali, kata Grine sambil tersenyum, setidaknya mereka punya hati nurani. Namun jika kita ingin bekerja sama secara mendalam dengan mereka, kita tetap harus mencermatinya. Zhao Hai mengangguk dan berkata, itu benar. Aku pikir juga begitu. Jika kita ingin bekerja sama dengan mereka, kita perlu mengujinya. Lagi pula, kita memiliki terlalu banyak hal di tangan kita, dan hal-hal inilah yang akan membuat orang iri. Meskipun Laura dapat dipercaya, sulit untuk menjamin bahwa orang-orang di sekitarnya tidak akan serakah. Kami tetap harus berhati-hati. Grim mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu, haruskah kita melakukan persiapan untuk menyambut mereka? Ya, kita harus bersiap-siap, jawab Zhao Hai sambil tersenyum. Ketika hari sudah hampir tengah hari, Laura berkata di dalam kereta, Sele, berapa lama lagi kita akan mencapai Rocky Mountain? Kuda itu, yang sedang menunggang kuda di samping kereta, berkata, Nona, kami akan segera sampai di sana. Rocky Mountain sudah bisa dilihat, tapi Rocky Mountain saat ini sudah banyak berubah. Oh, apakah begitu? Setelah mengatakan itu, Laura membuka pintu depan mobil dan melihat sekeliling. Gerbongnya memiliki 2 pintu, satu di depan dan satu lagi di belakang. Ada 2 baris bangku di dalam kotak, di sisi kiri dan kanan gerbong. Di tengah gerbong ada sebuah meja kecil.
Bagian bawah meja kecil itu berbentuk kotak, dan ada beberapa makanan di dalamnya. Ada juga susunan sihir es yang dirancang di dalam kotak, yang dapat membekukan barang-barang yang ditempatkan di dalamnya. Suhu lapisan atas lebih tinggi, dan suhu lapisan bawah lebih rendah. Bangku di kedua sisi bagasi sebenarnya berdesain seperti kotak, dan di dalamnya terdapat selimut dan sejenisnya. Ada lampu ajaib di bagian atas bagasi, dan susunan ajaib yang bisa digunakan untuk memanaskan benda di atas meja kecil. Bisa dikatakan koper Laura adalah sebuah ruangan mini. Koper Laura sebenarnya tidak kecil. Luasnya 6 meter persegi, panjang 3 m dan lebar 2 m. Jika mereka bepergian jauh, mereka pasti bisa menganggapnya sebagai kamar tidur dan tidur nyenyak di dalam. Justru karena desain inilah harga gerbong ini menjadi sangat tinggi. Mereka yang bisa duduk di gerbong seperti itu semuanya adalah orang-orang berstatus tinggi. Laura membuka kereta dan langsung melihat Rocky Mountain. Tidak, tepatnya, itu tidak bisa disebut Rocky Mountain lagi. Seluruh gunung dikelilingi oleh kabut hitam, dan mustahil untuk melihat seperti apa aslinya. Laura pun paham mengapa Searle mengatakan Rocky Mountain berbeda dari sebelumnya. Alasan Laura mengetahui tentang Rocky Mountain adalah karena sumber air panasnya. Ketika pedagang tersebut ingin menjual Rocky Mountain, dia mengatakan bahwa di gunungnya ada sumber air panas tempat dia bisa beternak ikan hinchfish. Hinchfish selalu banyak diminati di jalan, jadi Laura, sebagai pedagang, jelas tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, jadi dia datang ke Rocky Mountain untuk memeriksanya. Namun pada akhirnya, dia menemukan bahwa meskipun tempat ini dapat memelihara ikan hinchfish, namun tidak memiliki kemampuan untuk memeliharanya dalam skala besar, jadi dia menyerah. Namun, dia benar-benar pernah ke Rocky Mountain sekali, dan dia masih ingat seperti apa saat itu. Sekarang, dia tidak bisa melihat bayangan Rocky Mountain sama sekali, hanya kumpulan ki hitam. Kun Seng, yang juga duduk di bagasi, tidak bisa menahan senyum saat melihat Rocky Mountain. Dia sangat murah hati. Dia sebenarnya menggunakan mantra kabut hitam untuk menutupi seluruh gunung. Ini membutuhkan penyihir hitam di atas level 6 untuk melakukannya. Tampaknya Zhao Hai ini sangat kuat. Meskipun kekuatan seorang penyihir berbanding lurus dengan level mereka, secara terbuka diakui di benua itu bahwa ada jenis penyihir yang paling sulit untuk dihadapi. Penyihir jenis ini adalah penyihir hitam, terutama penyihir hitam di atas kelas 5. Ilmu hitam terlalu aneh. Seorang penyihir hitam biasa dapat menantang hampir semua penyihir lain kecuali penyihir ringan. Makanya, tidak banyak orang yang mau memprovokasi penyihir hitam di atas kelas 5. Lola tersenyum dan berkata, tentu saja. Saya pikir kekuatan Tuan Zhao Hai jauh melampaui level 6. Saat dia berhadapan dengan kelompok tentara bayaran Undead, dia memanggil lebih dari 1000 makhluk Undead sekaligus. Terlebih lagi, semua makhluk Undead itu sangat kuat. Menurutku penyihir level 6 tidak bisa melakukan itu, kan? Kun Seng mengangguk dan berkata, ya, menurutku dia berada di sekitar level 8. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuh Kielan dan yang lainnya. Tapi sekali lagi, kemana perginya Kielan dan yang lainnya? Bahkan jika mereka dimusnahkan, bukankah seharusnya ada berita? Selain itu, bukan hanya Kielan dan yang lainnya yang datang untuk menangani Zhao Hai. Ada juga 100 Death Warrior dari Kadipaten Versailles. Para Death Warrior itu adalah yang paling sulit dibunuh. Jadi beberapa dari mereka seharusnya bisa melarikan diri. Namun, tidak satu pun dari mereka yang kembali, dan kami bahkan tidak dapat menemukannya, hidup atau mati. Wajah Laura menjadi gelap. Belum tentu. Prajurit kematian itu tidak mudah untuk dibunuh, tapi jangan lupa bahwa Tuan Zhao Hai memiliki lebih dari 1000 monster yang dipanggil, dan semuanya adalah makhluk Undead. Para Death Warrior itu bisa membodohi orang lain, tapi bisakah mereka membodohi keinginan makhluk Undead akan daging dan darah? Penyihir hitam juga memiliki kemampuan untuk mengubah orang mati menjadi makhluk Undead. Jika Tuan Zhao Hai membunuh Kielan dan yang lainnya dan mengubah mereka menjadi makhluk Undead, mereka tidak akan pernah muncul lagi. Ekspresi Kun Seng berubah. Dia kemudian mengangguk dan berkata, kuat, itulah kemungkinan yang paling mungkin. Rupanya Zhao Hai ini juga orang yang kejam. Aku semakin penasaran dengannya sekarang. Saat mereka berbicara, kereta sudah mencapai kaki Rocky Mountain. Saat Laura hendak menghentikan kereta, kabut hitam di gunung berfluktuasi. Kemudian, sebuah jalan muncul di depan Laura dan yang lainnya. Di tengah jalan berdiri seorang pria.
Pria ini menutupi baju besi. Sekilas Laura mengenalinya. Itu adalah pengikut Zhao Hai, yang berdiri di tengah benua tentu saja berwarna hijau. Dia turun untuk menjemput Laura dan yang lainnya. Ketika Laura dan yang lainnya keluar dari kota Kasa, setiap gerakan yang mereka lakukan tidak dapat disembunyikan dari orang-orang yang mengorbankan Zhao Hai. Oleh karena itu, begitu Laura dan yang lainnya pindah, Zhao Hai segera memisahkan mereka dari kabut hitam. Grim berdiri di sana dan membungkuk sedikit pada Laura. Selamat datang, Nona Laura. Tuan tahu Nona Laura akan datang hari ini, jadi dia secara khusus diperintahkan kepada saya untuk menyambut Anda di sini. Tolong, Nona Laura. Setelah mengatakan itu, Xenomorph muncul dari kabut hitam di pinggir jalan. Grim melompat ke atas kepala Xenomorph. Tubuh besar Xenomorph berputar dengan gesit dan langsung menuju ke atas gunung. Lola terpana oleh Grim, tetapi ketika dia melihatnya berjalan mendaki gunung, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia meminta kusir untuk mengemudikan kereta dan mengikuti di belakang Grim. Kun sedang duduk di bagasi, tapi dia terlihat tidak terlalu sehat. Dia melihat ke arah hijau, yang sedang berjalan di depannya, dan berkata kepada Lola dengan suara yang dalam, Laura, Zhao Hai ini tidak memancarkannya. Sepertinya memang benar Qielan dan yang lainnya dihilangkan. Dia mengetahui keberadaan kita seperti punggung tangan. Sepertinya mereka tahu bahwa Qielan datang untuk menyerang mereka. Selama mereka melakukan penyergapan, Qielan dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Lola mengangguk dan berkata, itu benar. Saya tidak menyangka Tuan Zhao Hai begitu kuat. Hehe. Tapi semakin kuat dia, semakin baik. Yang kita perlukan adalah sekutu yang kuat. Bukan hal yang baik jika sekutu menjadi terlalu kuat, gumam Kun Sheng dengan ekspresi gelap. Bab 117. Terlalu banyak kejutan. Saat kereta Laura dan yang lainnya bergerak maju, jalan di belakang mereka terus-menerus diselimuti kabut hitam. Itu tampak seperti binatang besar yang terus-menerus menelan jalan, yang membuat Laura dan yang lainnya tanpa sadar mempercepat lajunya. Segera, Laura dan yang lainnya melihat villa batu hijau di puncak gunung. Mereka sudah melihatnya terakhir kali mereka berada di sini. Karena sudah lama tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas villa tersebut, villa itu terlihat sangat tua dan kumuh. Mereka mengira setelah Zhao Hai dan yang lainnya pindah, villa tersebut akan hancur. Namun yang mengejutkan mereka, villa tersebut tidak hancur. Itu hanya memiliki beberapa perawatan sederhana. Dari luar masih terlihat sangat tua. Saat ini, gerbang istana dibuka. Di kedua sisi gerbang berdiri dua baris makhluk undead berbentuk manusia. Makhluk undead berbentuk manusia ini berwarna hijau tua seolah-olah diukir dari batu giok hitam. Meskipun mereka tampak agak takut ketika berdiri di sana, mereka jauh dari kata takut. Sebaliknya, mereka seperti karya seni. Ada hampir 100 makhluk undead di dua baris. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian, yang bukan pakaian prajurit biasa melainkan baju besi tentara bayaran yang paling umum dipakai. Setelah melihat pakaian makhluk undead, Laura dan Kun mau tidak mau saling mengamati dan melihat jejak pencerahan di mata masing-masing. Mereka tahu bahwa Qielan dan tentara bayaran lainnya telah menyerang Zhao Hai beberapa waktu lalu. Laura juga ingat dengan jelas bahwa ketika Zhao Hai pertama kali menyelamatkannya, tidak banyak makhluk undead humanoid di antara makhluk yang dipanggilnya. Sekarang begitu banyak makhluk undead humanoid tiba-tiba muncul, ditambah dengan pakaian mereka, mereka secara alami memikirkan serangan yang dilancarkan Qielan dan yang lainnya. Saat ini, Grim sudah memasuki halaman sambil menunggangi Xenomorph. Kereta Laura juga telah memasuki halaman. Ketika mereka sampai di halaman, Grim melompat turun dari belakang Xenomorph. Xenomorph bersandar dan bersandar ke dinding. Laura dan yang lainnya juga menghentikan kereta. Green berdiri di samping kereta dan membungkuk di Laura, "Kuat, silakan masuk, Bu Laura. Tuan sedang menunggumu di ruang tamu." Setelah mengatakan itu, dia memiringkan tubuhnya ke samping dan membuat gerakan menggambar di udara. Lola mengangguk dan membawa Nicole dan Kun ke halaman. Saat ini, Hijau menoleh ke Lola dan berkata, "Kuat, Nona Laura, tolong biarkan anak buahmu mengikutinya untuk beristirahat." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk makhluk undead di sekitarnya, yang segera membungkuk pada Laura. Laura dan Kun tercengang. Mereka tidak bodoh. Sebaliknya, mereka telah melihat banyak hal, tapi mereka belum pernah melihat makhluk undead secerdas ini. Meski terkejut, Laura dan Kun Sheng tidak banyak mengungkapkan.
Kun Seng menoleh ke Thales dan berkata, Sele, kamu harus pergi bersama mereka untuk beristirahat. Thales mengangguk dan memimpin anak buahnya mengikuti makhluk undead itu. Gerlin memimpin mereka bertiga ke halaman. Laura dan yang lainnya diam-diam mengamati segala sesuatu di halaman. Halaman ini jelas telah mengalami beberapa renovasi, namun renovasinya tidak terlalu besar. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah halaman ini memiliki lebih banyak orang. Mereka berempat melewati ruang tamu paling depan yang paling besar dan sampai ke halaman belakang. Sesampainya di sana, mata Laura dan Kun Seng membelalak saat melihat saluran air panas di halaman belakang. Tentu saja, tidak ada yang perlu diperhatikan di parit sumber air panas. Mereka sudah menyadarinya terakhir kali mereka datang ke sini. Kali ini, alasan mengapa mereka memperhatikan parit sumber air panas tersebut bukan karena parit sumber air panas itu sendiri, melainkan benda yang ada di dalam parit sumber air panas tersebut, yaitu hingfish. Bongkahan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi parit sumber air panas. Laura dan Kun sama-sama terpana dengan pemandangan itu. Mereka sangat jelas tentang situasi di Rocky Mountain. Parit sumber air panas di sini tidak cocok untuk beternak bongkahan, tapi apa yang terjadi dengan bongkahan ini? Tidak hanya ia hidup dan sehat, tapi ia juga jauh lebih besar dari rata-rata Hwokus. Apa yang sedang terjadi? Begitu Grim melihat mereka berdua berhenti, dia tahu apa yang mereka lakukan. Dia tidak bisa menahan senyum. Mereka melakukannya dengan sengaja. Jika tidak, Laura dan Kun tidak akan bisa melihat ikan bungkuk itu. Mereka ingin membiarkan Laura dan Kun melihat Hinderfish sehingga mereka bisa mendiskusikan kerjasamanya. Green menoleh ke arah mereka bertiga dan berkata, Nona Laura, tolong. Tuan sedang menunggumu di dalam. Laura tertegun sejenak dan segera sadar kembali. Dia menunjuk ke arah sotong di sumber air panas dan tergagap, apa yang terjadi? Ini hewan peliharaan tuanku, kata Grine sambil tersenyum, silakan masuk. Quote, setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju ruang tamu di halaman belakang. Melihat si hijau tidak mau membicarakannya, Laura tidak bertanya lebih jauh. Dia bertukar pandangan terkejut dengan Kun dan mengikuti Green ke ruang tamu. Zhao Hai dan Meg sudah menunggu Laura dan yang lainnya di pintu ruang tamu. Melihat Laura berjalan mendekat, Zhao Hai tersenyum dan berkata, selamat datang, Nona Laura. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda bisa datang menemui saya hari ini karena Anda baru saja kembali kemarin. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi saya. Laura dengan cepat membungkuk kepada Zhao Hai, Laura menyapa Tuan Zhao Hai. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan kebaikanmu yang besar dalam menyelamatkan hidupku. Ketika Laura mendengar bahwa Tuan Zhao telah menetap di sini, saya sangat senang. Sungguh tidak sopan aku datang dan mengganggumu hari ini. Anda terlalu baik, Nona Laura. Silakan masuk, jawab Zhao Hai sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memasuki ruang tamu. Setelah para tamu dan tuan rumah duduk di ruang tamu, Meg segera mengambil sepanci kia dan menuangkan secangkir untuk mereka masing-masing. Namun, Laura tidak memperhatikan kia saat ini, melainkan gulungan besi di tangan Meg. Laura dan Kun Seng adalah orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Secara alami, mereka bisa mengenali gulungan besi itu dengan sekali pandang. Namun, mereka tidak menyangka pelayan Zhao Hai memegang sebuah gulungan besi. Zhao Hai memperhatikan sorot mata mereka, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berkata dengan tenang, ini adalah tempat kecil, tidak banyak yang bisa disajikan. Silakan cicipi kia ini. Mereka berdua tersadar dari linglung dan dengan sopan menyesap gelas mereka. Zhao Hai melirik Kun Seng dan berkata, Nona Laura, siapa ini? Maafkan aku, kata Lola segera, ini butler saya dan juga seorang penatua yang saya hormati. Dia adalah kakek Kun Seng. Kun Seng segera berdiri dan membungkuk pada Zhao Hai. Kun Seng menyapa Tuan Zhao Hai. Terima kasih telah menyelamatkan nona saya. NBSP, Zhao Hai tersenyum. Tidak apa, silakan duduk, Tuan Kun Seng. Kun Seng duduk seperti yang diinstruksikan. Saya punya pertanyaan, tapi saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Laura memandang Zhao Hai. Bolehkah saya bertanya, Nona Laura? Zhao Hai bertanya. Laura menatap Meg dan berkata, Tuan, pelayanmu ini seharusnya memegang gulungan penyegel ajaib, kan? Bolehkah saya tahu dari mana guru mendapatkannya? Zhao Hai tersenyum, tidak banyak.
Beberapa hari yang lalu, beberapa pencuri kecil mencoba membuat masalah di sini. Setelah saya merawatnya, saya mendapatkan gulungan besi ini. Benda ini tidak ada gunanya bagiku, jadi aku memberikannya pada pembantuku. Laura dan Kun sama-sama terkejut. Mereka kemudian dengan hati-hati mengukur Mac. Mereka bisa dianggap ahli, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa ada gelombang magis yang sangat kuat di tubuhnya. Gelombang magis itu tampaknya tidak lebih rendah dari level seorang Magic Caster tingkat 5. Laura dan Kun mau tidak mau saling memandang dengan heran. Sejak mereka tiba di Villa Batu Hijau, villa tersebut telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Ilmu hitam yang menutupi seluruh gunung, makhluk undead yang bisa mengerti bahasa manusia dan sangat sopan, Hunclevis yang tak terhitung jumlahnya, dan pelayan wanita yang merupakan penyihir sebelum kelas 5. Semua ini membuat mereka merasa sangat takjub. Laura dan Kun Zeng sama-sama melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Setelah beberapa saat, Kun Zeng menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Zhao Hai. Zhao Hai, bagaimana kabar orang-orang yang menyerangmu? Apakah kamu tidak melihatnya tadi? Zhao Hai tertawa. Dia sudah menjadi pelayanku. Meskipun mereka sudah menduga hal ini, mereka masih terkejut mendengar Zhao Hai menjelaskannya dengan jelas. Tuan, apakah penyihir cahaya itu menjadi pelayanmu juga? Tanya Kun sambil menatap Zhao Hai. Kun Zeng berpengetahuan luas, jadi dia tahu bahwa sangat sulit bagi penyihir cahaya untuk berubah menjadi undead. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya bisa berubah menjadi level terendah, dan ada kemungkinan besar mereka akan gagal. Mungkinkah Zhao Hai juga mengubah penyihir cahaya level 8, Qielan, menjadi mayat hidup? Jika Qielan tidak berubah menjadi makhluk undead, bagaimana mungkin gulungan penyegel iblisnya ada di tangan Zhao Hai? Qielan sangat terkenal di benua itu. Dia adalah penyihir agung tingkat 8, yang membuatnya sangat terkenal. Dia juga terkenal karena keahliannya dalam menangani penyihir hitam. Selama dia mendengar ada penyihir hitam di sana, dia pasti akan menantang mereka. Selama penyihir hitam bertarung dengannya, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, selain gelarnya sebagai Light Archmage, Qielan memiliki nama lain, Black Mage Killer. Alasan mengapa Qielan bisa mengalahkan begitu banyak penyihir hitam bukan hanya karena dia adalah Grand Mage elemen cahaya level 8, tetapi juga karena dia memiliki gulungan penyegel sihir. Gulungan penyegel sihirnya diisi dengan elemen sihir cahaya, yang sangat menguntungkan dalam pertempuran. Banyak penyihir hitam yang mati di bawah gulungan penyegel sihirnya. Zhao Hai tersenyum ketika mendengar kata-kata Kun. Dia berubah menjadi hijau dan berkata, pergi dan panggil Zhao Jia. Ya, jawab Grim. Dia berbalik dan pergi. Laura dan Kun memandang Zhao Hai dengan bingung. Zhao Hai tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar dan warna hijau masuk dari selatan. Makhluk undead mengikuti di belakangnya. Kun Zeng dan Laura tercengang saat melihat makhluk undead itu. Bab 118. Hidangan spesial. Laura dan Kun Zeng telah melihat banyak makhluk undead sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk undead yang begitu aneh. Itu adalah makhluk undead humanoid dengan kerangka putih yang hampir transparan. Ia mengenakan jubah sihir putih yang sangat cantik dan memegang tongkat sihir putih. Siapapun yang pernah mempelajari penyihir akan dapat mengetahui secara singkat bahwa itu adalah perlengkapan untuk penyihir tipe ringan. Kerangka putih tidak layak untuk diperhatikan, tapi warna putih ini tidak memiliki warna yang sama sekali. Sebaliknya, ia memancarkan semacam cahaya suci, yang patut diperhatikan. Apa sih, makhluk undead sebenarnya punya rasa kesucian? Apakah dunia sedang kacau? Apakah para dewa tinggal di neraka? Laura dan Kun sama-sama menatap kerangka di belakang Grim dengan mulut ternganga. Mereka benar-benar tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan kerangka itu. Perasaan yang dikeluarkan kerangka itu terlalu aneh. Zhao Hai melihat ekspresi mereka dan kemudian pada Nier, yang berdiri di belakang Lola. Pelayan kecil ini selalu membuat orang bertanya-tanya tentang keberadaannya. Namun, Zhao Hai tidak mempedulikannya. Ia juga merupakan orang yang mudah dibodohi oleh orang lain. Oleh karena itu, dia tidak akan mempedulikan siapapun. Ekspresi Nicole berbeda dengan ekspresi Laura dan Kun Zeng. Laura dan Kun Zeng kaget, tapi ekspresi Nicole penasaran. Ya, hanya penasaran.
Dia tidak terkejut sama sekali. Zhao Hai tidak bisa tidak tertarik pada Nier. Dia menganggap gadis kecil ini sangat menarik. Matanya sangat murni, dan pikirannya tercermin dengan jelas di dalamnya. Itu seperti kristal murni. Ini adalah pertama kalinya Zhao Hai melihat seorang gadis dengan mata yang begitu murni. Bahkan Meg pun memasang cerdik di matanya. Dia tidak semurni Nier, yang sepertinya mampu menyucikan jiwa seseorang. Namun, Zhao Hai hanya menarik napas sebelum sadar kembali. Dia tersenyum dan berkata kepada Zhao Jia, "Kuat, Zhao Jia, sapa Nona Laura dan Tuan Kun Seng." Zhao Jia melakukan penghormatan ortodoks kepada Laura dan Kun Seng. Ketika Zhao Jia memberi hormat, Laura dan Kun Seng bahkan sejenak melupakan identitasnya sebagai makhluk undead dan mengira bahwa orang yang berdiri di depan mereka adalah seorang pria sejati. Mereka buru-buru berdiri untuk mengembalikan busurnya. Setelah mereka membungkuk, mereka menyadari bahwa itu adalah makhluk undead yang berdiri di depan mereka. Keduanya berdiri di sana dengan canggung. Zhao Hai tersenyum. "Silahkan duduk." "Tidak apa-apa. Busur orang ini bahkan lebih standar dari milikku." "Hehe, aku tidak takut kalian berdua leluhurku. Tapi aku terlalu malu untuk membungkuk seperti bangsawan di depan orang ini." Setelah mendengar kata-kata Zhao Hai, Laura dan Kun Seng terkekeh dan duduk. Laura bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Zhao Hai, apakah kamu mengatakan bahwa makhluk undead ini adalah Kielan?" Zhao Hai tersenyum, "Mulai sekarang, tidak akan ada Kielan di dunia ini. Hanya akan ada Zhao Jia." "Sudah cukup, Zhao Jia. Anda bisa pergi sekarang." Zhao Jia membungkuk pada Zhao Hai dan berbalik untuk pergi. Laura melihat punggung Zhao Jia dan menghela nafas. Dia menoleh ke Zhao Hai dan berkata, "Tuan Zhao Hai, level undead berapa Zhao Jia sekarang?" "Mungkin level 7, tapi saya tidak yakin," kata Zhao Hai setelah berpikir beberapa lama. Laura dan Kun saling berpandangan dan melihat sedikit keterkejutan di mata masing-masing. Mereka tahu betul betapa sulitnya bagi seorang penyihir hitam untuk mengubah orang mati menjadi makhluk undead tingkat tinggi. "Ten Zhao Hai, apakah itu berarti Zhao Jia masih memiliki ingatannya sejak dia masih hidup?" Kun Seng bertanya. Zhao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, dia tidak melakukannya. Pada awalnya, dia hanyalah makhluk undead level 1 biasa. Saya menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan levelnya. Dia mungkin makhluk undead sekarang, tapi dia masih bisa menggunakan sihir cahaya. Levelnya juga tidak rendah." Laura dan Kun ketakutan sekali lagi. Mereka tidak mengerti bagaimana makhluk undead bisa menggunakan sihir cahaya. Mereka benar-benar ingin tahu teknik rahasia apa yang dibicarakan Zhao Hai. Keduanya tahu betul bahwa para penyihir hitam telah memikirkan cara untuk mengubah makhluk undead tingkat rendah mereka menjadi makhluk undead tingkat tinggi. Namun, setelah penelitian bertahun-tahun, tidak ada kemajuan. Jika mereka tahu bahwa Zhao Hai memiliki metode seperti itu, mereka akan menjadi gila. Keduanya memandang Zhao Hai, tidak mengerti mengapa dia mengatakan ini di depan mereka. Ketika mereka melihat Zhao Hai, mereka menyadari bahwa Zhao Hai, Hijau, dan Meg semua melihat mereka. Meskipun wajah Zhao Hai ditutupi oleh kerudung hitam, mereka masih bisa merasakan cahaya dingin di matanya. Keduanya tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka. Di saat yang sama, Kun Seng juga memperhatikan bahwa pria lapis baja yang telah memimpin mereka selama ini sebenarnya adalah seorang pejuang yang kuat di puncak level 8. Hal ini membuat Kun Seng semakin percaya diri dengan identitas Zhao Hai. Kun melihat Laura masih linglung, jadi dia segera berkata, "Kuat, tolong yakinlah, Pak. Kami pasti tidak akan menyebarkan apa yang kami lihat di sini." Saya menjaminnya dengan kehormatan para penyihir. Mendengar perkataan Kun Seng, Laura dengan cepat menganggukkan kepalanya. Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Kuat, kalian berdua tidak perlu membuat sumpah seperti itu. Sejujurnya, meski aku bisa menaikkan level makhluk undead ini, ada syaratnya. Setelah saya menaikkan level makhluk undead ini, mereka hanya akan mengenali saya sebagai tuan mereka dan tidak dapat mengubahnya. Selain itu, tidak ada orang lain yang bisa mempelajari metode ini." Tentu saja, Laura dan Kun Seng tidak mempercayai kata-kata Zhao Hai. Namun, mereka tetap menganggukkan kepala. Laura lalu melambai pada Nier, yang buru-buru pergi. Laura menoleh ke Zhao Hai dan berkata, "Kuat, aku benar-benar minta maaf mengganggumu hari ini. Saya tidak punya banyak persiapan.
Saya hanya menyiapkan 2 hadiah kecil. Saya harap Anda akan menerimanya. Saat mereka berbicara, Nier sudah berlari masuk dengan sebuah kotak panjang di tangannya. Di kotak itu ada jubah ilmu hitam. Lola berdiri, mengambil jubah ajaib, dan tersenyum pada Zhao Hai. Tuan adalah seorang penyihir hitam. Jubah ajaib malam yang diterangi cahaya bulan ini adalah peralatan sihir yang pernah saya terima sebelumnya. Aku akan memberikannya padamu hari ini. Dia mengangkat jubah ajaib di depan Zhao Hai. Zhao Hai berdiri dan menerima jubah ajaib yang tampak bagus. Dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Nona Laura. Saya tidak akan sopan." Setelah menerima jubah ajaib malam yang diterangi cahaya bulan, Zhao Hai menyerahkannya kepada Grim yang memegangnya di tangannya. Ketika Laura melihat Zhao Hai mengambil jubah ajaib, dia tidak bisa menahan nafas lega. Kemudian, dia berbalik dan mengambil kotak panjang itu dari tangan Nier. Dia membukanya dengan lembut dan melihat tongkat sihir roh angin di dalamnya. Dia berkata kepada Zhao Hai, "Ini adalah tongkat sihir elemen angin, tetapi karena direndam dalam darah binatang ajaib elemen angin, ia memiliki beberapa buff untuk sihir gelap. Tolong jangan pedulikan itu, Tuan Harapan." Zhao Hai tertawa terbahak-bahak, "Nona Laura, Anda terlalu baik. Sejujurnya, staf yang Anda berikan kepada saya tidak cocok untuk saya. Namun, pelayan perempuanku ini kebetulan adalah seorang penyihir angin. Saya telah mencari staf sihir yang cocok untuknya. Nona Laura, Anda benar-benar memberi saya batu bara di salju. Saya harus berterima kasih untuk ini." Setelah mengatakan itu, dia mengambil tongkat sihir Spirit Wind dan menyerahkannya kepada Meg. Laura tidak menyangka Zhao Hai akan memberikan tongkat sihirnya kepada Meg tanpa ragu-ragu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Zhao Hai telah menerima tongkat sihirnya, jadi tongkat sihir itu miliknya. Bukan urusannya kepada siapa dia memberikannya. Megger dengan senang hati memegang tongkat sihir roh angin dan berkata kepada Zhao Hai, "Terima kasih, Tuan Muda." Kali ini, dia tidak memanggilnya Tuan, melainkan Tuan Muda. Karena Laura dan Kun Zheng tahu bahwa Zhao Hai masih muda, tidak masalah apakah dia memanggilnya Tuan atau Tuan Muda. Zhao Hai mengangguk dan mempersilakan Lola duduk. Dia tersenyum dan berkata, "Quote, Nona Laura memberiku 2 hal baik ini, jadi aku tidak boleh terlalu pelit. Restoran sudah menyiapkan makan siang. Tolong beri kami kehormatan Anda, Nona Laura, Tuan Kun Zheng, dan wanita ini." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan mengulurkan tangannya. Laura dan Kun Zheng tidak berdiri pada upacara. Mereka berdiri dan mengikuti Zhao Hai keluar. Tak lama kemudian, mereka sampai di ruang makan. Ruang makannya sangat besar, dan Merlin sedang sibuk di dalam. Makanannya hampir siap. Ketika Merlin melihat Zhao Hai memimpin Laura dan yang lainnya masuk, dia segera tersenyum dan berkata, "Quote, Tuan Muda, makanannya sudah siap. Silakan duduk." Zhao Hai mengangguk dan berkata pada Lola, "Quote, Nona Laura, Tuan Kun Zheng, dan wanita ini, silakan duduk. Kami tidak seperti bangsawan agung di sini. Kami tidak memiliki banyak aturan. Setiap kali kami makan, kami semua akan duduk bersama, silakan." Meskipun Laura dan Kun penasaran dengan tindakan Zhao Hai, mereka tidak mengutarakan dengan lantang. Setelah berterima kasih kepada Zhao Hai, mereka duduk, diikuti oleh Nier. Ketika Merlin melihat mereka semua sudah duduk, dia mengikuti Meg dan menyajikan makanan. Makanan hari ini sangat mewah. Ada daging kelinci panggang, ikan teri api, dan beberapa sayuran dari tanah yang diproduksi di luar angkasa. Merlin telah membuat semuanya. Zhao Hai dan yang lainnya sudah membicarakan hal ini sebelumnya. Mereka akan menggunakan makanan ini agar Laura dan yang lainnya mengetahui rasa sayuran ini sehingga mereka dapat bekerja sama di dekatnya di masa mendatang. Laura dan Kun juga memperhatikan hidangan di atas meja. Selain daging kelinci panggang, ikan hinder, dan molais, mereka tidak tahu jenis sayuran apa yang dibuat dari hidangan di atas meja. Laura bukanlah anak kaya manja yang tidak tahu cara makan. Dia membeli beberapa kebutuhan sehari-hari, jadi dia sangat paham dengan sayuran yang dia makan setiap hari. Namun, yang membuatnya terasa aneh adalah dia belum pernah melihat sebagian besar hidangan di atas meja sebelumnya, dan metode memasaknya sangat istimewa. Setelah beberapa saat, semua hidangan disajikan. Hidangannya sangat istimewa, dan nasinya hanyalah pancake biasa. Tentu saja,
Laura tidak terlalu memperhatikan pancakenya. Sebaliknya, dia melihat lebih dekat pada hidangan di atas meja dan menyadari bahwa dia benar-benar tidak mengenali banyak hidangan tersebut. Dia kemudian berbalik untuk melihat Kun Seng. Kun Seng mengerutkan kening saat dia melihat hidangan di atas meja. Sejujurnya, dia sudah melihat banyak hal, tapi dia belum pernah melihat hidangan di atas meja sebelumnya. Ketika dia melihat Laura merawatnya, dia hanya bisa menenangkan kepalanya. Bab 119. Berbicara tentang kerjasama. Laura mengerti maksud Kun dengan menenangkan kepalanya. Artinya Kun belum pernah melihat hidangan seperti itu sebelumnya, yang membuatnya semakin penasaran. Zhao Hai melihat ekspresi Laura Guan dan tersenyum. Ayo, Nona Laura, Tuan Kun Seng, dan ini pasti Nona Nier, kan? Intinya, ini adalah spesialisasi kami, Anda tidak dapat ditempatkan di tempat lain. Lola tersenyum. Maka kita tidak akan berdiri pada upacara tersebut. Sejujurnya, untuk pertama kalinya saya melihat rintangan sebesar itu. NBSP, Nona, favorit adalah penghalangnya, kata Kun Seng sambil tersenyum. Saya tidak menyangka bisa memperkirakan di sini. Zhao Hai tampaknya cukup berpengetahuan tentang besarnya hambatan juga. Sebuah tes. Semua orang tahu bahwa Kun Seng sedang menguji udara, tetapi Zhao Hai tidak marah. Dia telah menunggu Kun Seng untuk mengujinya, jadi dia hanya tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saat pertama kali memilih tempat ini, saya hanya tertarik dengan sumber air panasnya. Saya suka berendam di sumber air panas, jadi saya menginap di sini. Saya hanya berpikir untuk memperbesar sudutnya nanti, tapi kebetulan saya punya sesuatu untuk dimakan, jadi saya memperbesarnya. Hehe, tapi dengan lingkungan di sini, saya tidak bisa memperbesar terlalu banyak bahasa. Tidak menghasilkan banyak? Ketika Kun Seng dan Laura mendengar kata-kata Zhao Hai, mereka tidak bisa tidak memikirkan kembali saat mereka melihat kepala ikan belakang yang padat di lembah Winner. Mereka merasa ingin pingsan. Dia terlalu rendah hati dan munafik. Namun, Kun Seng mengerutkan kening dan berkata, Tuan Zhao Hai, bolehkah saya bertanya? Meskipun Anda memiliki sesuatu untuk dimakan, dari mana Anda mendapatkan hinyu? Saya ingat ketika saya datang ke Rocky Mountain, hanya ada sedikit ikan kecil di sumber air panas, tapi sekarang jumlahnya banyak sekali. Dan kamu baru berada di sini untuk waktu yang singkat, tidak mungkin kamu sendiri yang besarnya, kan? Mendengar pertanyaan Kun Seng, Laura langsung bersemangat. Dia tahu bahwa Kun Seng telah menanyakan pertanyaan yang tepat. Zhao Hai baru berada di Rocky Mountain dalam waktu singkat, jadi tidak mungkin baginya untuk memelihara begitu banyak ikan bungkuk. Ikan bungkuk di luar pasti dipindahkan dari tempat lain. Dari mana dia memindahkannya? Dia mungkin dapat mengetahui beberapa informasi tentang latar belakang dari penjelasannya. Zhao Hai melirik Kun Seng dan menenangkan kepalanya. Maafkan saya, Tuan Kun Seng. Ini rahasia. NBSP, Zhao Hai tidak banyak bicara dan hanya menolaknya, izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah rahasia. Saya tidak akan menyampaikan dan kamu harus berhenti bertanya. Bahkan Kun Seng dan Laura pun tercengang. Kun Seng segera berkata, maaf, Tuan Zhao Hai, saya telah bersikap kasar. Zhao Hai mengulurkan tangan dan tersenyum, bukan apa-apa. Datang dan cobalah. Jangan biarkan makanannya menjadi dingin. Laura dan Kun Seng tidak berdiri pada upacara. Mereka mengambil garpu dan pisau untuk mencicipi makanan di atas meja. Mereka lahir dan besar di benua Bahtera. Orang-orang di benua Bahtera makan dengan garpu dan pisau. Zhao Hai belum pernah melihat orang menggunakan sumpit. Namun, Zhao Hai sekarang menggunakan sumpit. Dia memang tidak terbiasa menggunakan garpu dan pisau. Oleh karena itu, ketika Merlin mempelajari beberapa masakan Tiongkok, Zhao Hai telah beralih menggunakan sumpit. Meski Hijau dan yang lainnya menganggapnya aneh, mereka tidak mengatakan apapun. Jika itu terjadi di masa lalu, Grimm akan mengatakan bahwa perilaku Zhao Hai terlalu aneh. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang bangsawan. Namun, sejak Zhao Hai memperoleh wilayah tersebut, Grimm jarang membicarakannya. Pokoknya, di tempat seperti hutan belantara Blackyard, tidak ada seorang pun yang akan melihatnya bahkan jika kamu bertindak seperti seorang bangsawan. Tapi di luar hutan belantara Blackyard, jika Zhao Hai bertindak seperti seorang bangsawan, tidak baik baginya untuk menarik kembali kata-katanya. Identitasnya akan mudah ditemukan. Zhao Hai sekarang adalah seorang penyihir hitam.
Penyihir hitam selalu menjadi profesi yang sangat istimewa di benua ini. Dalam kesan semua orang, penyihir hitam adalah orang-orang dengan kebiasaan aneh. Jika seorang penyihir hitam terlalu normal, tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah seorang penyihir hitam. Laura dan yang lainnya juga memperhatikan sumpit Xiaohai. Itu dibuat oleh Xiaohai sendiri. Mereka terbuat dari cabang panjang pohon buah-buahan yang mengandung minyak. Mereka dipotong dan dipoles dengan pisau. Corak kayu coklat kemerahan dan warna glossy sangat indah. Xiaohai tidak melepas cadarnya. Desain jubah ajaib ini sangat menarik. Ukuran jilbab bisa disesuaikan. Selama Anda tidak takut masalah, Anda bisa memperbesar cadar dan makan dengan cadar. Namun, sebagian besar penyihir tidak akan melakukan itu sekarang karena terlalu merepotkan. Laura dan Kun Seng memandang Xiaohai dengan bingung. Mereka tidak tahu mengapa Xiaohai makan seperti ini. Xiaohai memandang mereka berdua dan terkekeh, "Maaf, tapi saya tidak ingin ada orang yang melihat wajah saya karena alasan khusus." Jika Xiaohai tidak menjelaskan, Laura dan Kun Seng mungkin akan berpikir bahwa itu adalah kekhasannya yang lain. Namun, setelah mendengar penjelasannya, Laura dan Kun Seng mulai lebih memikirkannya. Mengapa Xiaohai tidak membiarkan orang lain melihat wajahnya? Apakah karena dia terlalu jelek? Apakah karena dia takut orang lain akan mengenalinya? Atau apakah itu karena dia adalah penjahat yang dicari-cari di kekaisaran? Namun, Xiaohai tidak menjelaskan banyak hal. Dia baru saja bertemu Laura hari ini. Selain itu, dia tahu bahwa orang jarang berbicara saat makan. Oleh karena itu, mereka hanya menundukkan kepala dan melanjutkan makan. Karena Xiaohai dan yang lainnya tidak mengatakan apapun, Laura dan Kun Seng juga tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa mengunyah makanan mereka. Namun, mereka segera berhenti merasa bosan karena makanannya terlalu enak. Itu adalah metode memasak yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Itu benar-benar berbeda dari metode memasak di benua Bahtera. Ditambah dengan hidangan yang belum pernah mereka makan sebelumnya, selera makan Laura dan Kun semakin tergugah. Laura bukan orang yang rakus. Sebaliknya, dia memiliki kebutuhan makanan yang tinggi, baik dari segi teknik memasak maupun bahan-bahannya. Keluarga Magellan menjual sayuran dan biji-bijian, jadi mereka secara alami akan mengevaluasi kualitas sayuran tersebut. Pelanggan terbesar keluarga Magellan bukanlah warga sipil biasa. Mereka tidak mendapat banyak uang dari warga sipil, dan pelanggan terbesar mereka adalah para bangsawan utama. Tentu saja, makanan untuk para bangsawan tidak boleh terlalu rendah diri. Makanannya tidak hanya harus terlihat enak, tapi juga rasanya enak. Oleh karena itu, ketika Laura berbisnis dengan pedagang sayur tersebut, dia akan selalu mencoba makanannya sendiri. Akibatnya, dia menjadi sangat pemilih. Manusia adalah makhluk yang suka bersenang-senang, tidak peduli di pesawat mana mereka berada. Meskipun metode memasak di benua Bahtera tidak layak untuk disebutkan, mereka memiliki kebutuhan bahan yang sangat tinggi. Jika tidak akan ada pemisahan antara sayuran ajaib dan sayuran biasa. Selain meningkatkan kekuatan sihir seseorang, sayuran ajaib juga memiliki rasa yang lebih enak dibandingkan sayuran biasa. Keluarga Lola kebanyakan menjual sayuran ajaib, jadi tentu saja mereka lebih memperhatikan rasanya. Karena itulah Laura tertarik dengan hidangan di atas meja. Rasa masakannya sangat enak. Tidak hanya cara memasaknya yang bagus, tapi kualitas masakannya juga luar biasa. Awalnya, Laura tidak memakan hidangan yang terbuat dari wortel. Menurutnya, moramera adalah sayuran ajaib tingkat terendah, dan dia tidak tertarik untuk memakannya. Namun, karena sopan santun, dia tetap menggigitnya. Gigitan ini luar biasa. Dia menyadari bahwa ini adalah molai gu terlezat yang pernah dia makan. Tidak hanya rasanya yang murni, tapi juga renyah di mulut. Itu adalah yang terbaik. Laura tertegun sejenak, tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia mencoba hidangan lainnya, dan ternyata semuanya lezat. Hidangan paling enak adalah hingfish, yang lebih enak dari hingfish manapun yang pernah dia makan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil beberapa gigitan lagi. Makan malam berakhir dengan suasana yang sangat aneh. Tidak aneh karena suasananya buruk. Sebaliknya, suasananya sangat bagus. Bisa dikatakan para tamu dan tuan rumah senang. Tapi yang aneh adalah makanan ini adalah makanan yang paling sedikit kata-katanya. Setelah makan, Xiaohai dan yang lainnya kembali ke ruang tamu. Merlin dan Meg memberi mereka kea.
Zhao Hai kemudian berkata kepada Lola, "Nona Laura, jika Anda tidak datang menemui saya akan pergi menemui Anda." Laura tercengang. Dia tidak menyangka Zhao Hai akan mengatakan itu. Dia segera berkata, "Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan Zhao Hai?" Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Ini bukan masalah besar. Nona Laura, Anda dapat melihat bahwa saya tidak suka dikekang oleh orang lain. Selain itu, saya seorang penyihir hitam, jadi tidak ada keluarga yang mengundang saya. Saya harus mendapatkan semua uang saya sendiri. Saya pergi menemui Nona Laura untuk masalah ini." Laura tercengang. Dia tidak begitu mengerti apa maksud Zhao Hai. Meskipun dia baru mengenal Zhao Hai dalam waktu singkat, dia tahu bahwa dia adalah orang yang sombong. Harga dirinya tidak terlihat di permukaan, tapi itu adalah kebanggaan yang tertanam jauh di dalam tulangnya. Dia tidak punya harga diri, tapi dia punya harga diri. Orang seperti itu tidak akan pernah meminta uang darinya, jadi hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah uang tersebut. Memikirkan hal ini, mata Laura berbinar, karena dia langsung teringat pada Hingfish di pemandian air panas. "Apa maksudmu, Tuan?" Laura bertanya pada Zhao Hai. Dia tidak yakin apa yang memikirkan Zhao Hai, jadi dia ingin bertanya. Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Saya memiliki sesuatu yang ingin saya kerjakan dengan Nona Laura. Saya ingin tahu apakah Nona Laura bersedia melakukannya." "Apakah Anda sedang membicarakan tentang ikan bungkuk itu, Tuan?" Laura bertanya, matanya bersinar. Zhao Hai tersenyum. "Jumlah wokuo masih terlalu sedikit. Saya hanya bisa menjual 100 buah kepada Bu Laura setiap bulannya. Saya sedang membicarakan bisnis lain, yaitu Molaila." Laura tertegun dan berkata, "Molais? Pak, apakah Doraemonnya banyak?" "Itu tidak masalah, kamar dagang Magindel kita bisa merasa nyaman." Kata-kata Laura masuk akal. Baju besi iblis itu sendiri bukanlah sesuatu yang berharga. Jika bukan karena banyaknya baju besi iblis yang perlu dia jual, Zhao Hai tidak akan datang mencarinya. Zhao Hai tersenyum, "Miss Laura, tolong jangan katakan itu. Saya ingin tahu berapa banyak molais yang bisa Anda makan dalam sebulan. Molai saya memiliki kualitas seperti ini." Anda baru saja ringkasannya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan lobak putih dan menaruhnya di atas meja. Bab 120, berbicara tentang kerjasama bagian 2. Laura memandangi lobak putih, dan matanya tidak bisa menahan diri agar tidak mengecil. Dia telah melihat banyak lobak putih, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat lobak yang berkualitas tinggi. Kun Seng juga menatap lobak putih, tapi dia lebih memperhatikan Zhao Hai. Zhao Hai hanya menggerakkan tangannya sedikit dan lobak putih muncul di tangannya. Apa maksudnya? Itu berarti Zhao Hai memiliki peralatan penyimpanan yang tidak terlihat. Peralatan tata ruang, itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Saat ini, hanya beberapa kekuatan besar di benua itu yang memiliki peralatan tata ruang. Seluruh keluarga penyihir hanya memiliki satu peralatan tata ruang, yaitu tas tata ruang. Tas spasial ini selalu dibawa oleh kepala keluarga penyihir. Konon luasnya 100 meter kubik, yang sudah dianggap sebagai ruang persiapan yang sangat besar di benua itu. Peralatan transportasi luar angkasa lebih dari sekedar peralatan. Itu juga merupakan simbol status dan kekuatan pertarungan seseorang. Tanpa status superior, seseorang tidak bisa mendapatkan peralatan transmisi luar angkasa. Tanpa kekuatan pertarungan yang besar, seseorang tidak akan bisa menggunakannya meskipun dia telah mencapainya. Oleh karena itu, Kun Seng terkejut saat melihat Zhao Hai mengeluarkan lobak. NBSP, Kun Seng bahkan lebih yakin dengan identitas Zhao Hai ketika dia menyadari bahwa Zhao Hai mungkin telah menyiapkan penyimpanan dimensional miliknya. Dia percaya bahwa Zhao Hai harus menjadi perwakilan dari organisasi bawah tanah. Jika tidak, dia tidak akan memiliki peralatan penyimpanan dimensi dan tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak huokuo dalam waktu singkat itu. Pada saat yang sama, Kun Seng semakin bertekad untuk bekerja dengan Zhao Hai. Kun Seng sangat memahami situasi mereka saat ini. Meskipun mereka adalah anggota para penyihir, dan Kelun adalah pewaris kedua dari para penyihir, mereka tidak berada dalam posisi yang baik. Keluarga Marjider terlalu besar, dan Kelun belum pernah mengatur kekuasaannya sendiri sebelumnya, jadi dia adalah yang terlemah di keluarga Marjider. Mereka membutuhkan sekutu yang kuat saat ini. Laura mengambil lobak di atas meja dan melihatnya dengan cermat.
Kemudian, dia meletakkan dan menatap Zhao Hai. Tuan, apakah semua pakaian iblis di tangan Anda memiliki kualitas seperti ini? Zhao Hai tersenyum, semuanya sama. Apalagi itu pun sama. Jangan khawatir, Nona Laura. Saya ingin memiliki kerjasama jangka panjang dengan Anda. Ini bukan kesepakatan satu kali saja. Laura tiba-tiba berdiri dan berbaring di Zhao Hai. Quote, Laura terima kasih Pak atas kepercayaannya. Laura punya usulan untuk mengundang Tuan menjadi sekutu resmi keluarga Majkidere kami. Bagaimana keadaannya? Zhao Hai dengan cepat berdiri dan mengulurkan tangan untuk membantu Lola berdiri. Nona Laura, kamu tidak harus seperti ini. Tidak mungkin membentuk aliansi dengan para penyihir. Namun, saya tertarik untuk membentuk aliansi dengan Anda. Bagaimana menurut Anda, Nona? Ketika Laura dan Kun Seng mendengar kata-kata Zhao Hai, mereka berdua tercengang. Laura mengatakan bahwa dia ingin Zhao Hai membentuk aliansi dengan keluarga Magilder, tetapi tidak dengan mereka. Dia takut Zhao Hai akan menganggap bisnisnya terlalu kecil. Namun, mereka tidak menyangka Zhao Hai akan mengambil inisiatif untuk membentuk aliansi dengan mereka, dan bukan dengan keluarga Magilder. Laura dan Kun Seng sangat gembira, tapi di saat yang sama, mereka juga bingung. Mereka telah melihat lobak di atas meja, dan kualitasnya paling tinggi. Tidak peduli dengan siapa mereka bekerja, pihak lain akan memberi mereka kondisi terbaik. Mengapa Zhao Hai memilih mereka? Laura memandang Zhao Hai dan berkata dengan tenang, mengapa guru ingin membentuk aliansi dengan saya? Anda harus tahu bahwa jika Tuan membentuk aliansi dengan perusahaan perdagangan Majidar, maka Tuan akan menerima keuntungan yang lebih besar. Zhao Hai tersenyum dan berkata, Nona Laura juga seorang pebisnis. Anda pasti asing dengan bisnis. Saya kenal Nona Laura, tapi saya tidak kenal orang-orang dari keluarga marginal. Saya juga pernah mendengar pepatah, toko besar menindas pelanggannya. Meskipun aku tidak punya banyak hal baik, aku punya cukup banyak. Saya tidak nyaman bekerja dengan keluarga marginal. Mendengar kata-kata Zhao Hai, Laura dan Kun Seng memikirkan Hingyu di luar. Mereka merasa lega. Meskipun Hingyu mewakili koin emas, mereka juga merupakan akar masalah. Jika Zhao Hai mendekati keluarga besar untuk bekerja sama dengannya, dia mungkin akan dilahap habis-habisan. Setelah memikirkannya baik-baik, Laura mau tidak mau berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Mulai hari ini, saya, Laura, adalah sekutu paling terpercaya Tuan Zhao Hai. Tolong percaya padaku. Zhao Hai tersenyum. Jika saya tidak mempercayai Anda, saya tidak akan membahas kerja sama dengan Anda hari ini. Sekarang, tolong beri saya nomor yang akurat. Berapa banyak molais yang bisa Anda makan dalam sebulan? Laura menghitung sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, kami tidak membutuhkan banyak sekarang. Kami memiliki pemasok di toko kami dan mereka telah lama bekerja sama dengan kami. Kalaupun kami ingin membeli dari Anda, kami harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Jika Anda setuju, saya akan mengirim seseorang untuk mendapatkan 10.000 pound dalam 3 hari. Bagaimana menurut Anda, Tuan? 10.000 jin. Zhao Hai mengerutkan alisnya. Jumlah ini terlalu sedikit. Itu jauh dari rencana awalnya. Ketika Laura melihat Zhao Hai mengerutkan kening, dia berpikir bahwa dia tidak punya banyak lobak. Dia segera berkata, ada apa? Guru mengalami kesulitan? Jika terlalu banyak, maka kami akan mengambil sebanyak yang kami punya. Zhao Hai tersenyum pahit dan melambaikan tangannya. Nona Laura, Anda terlalu banyak berpikir. Menurut saya jumlahnya tidak terlalu besar. Saya hanya ingin tahu berapa banyak molain yang bisa Anda beli dalam sebulan di semua toko Anda. Lola tertegun sejenak, dan secercah cahaya muncul di matanya. Dia segera berkata, quote, saya bisa membeli sekitar 400.000 pon molaigu di semua toko di Kadipaten Versailles. Jika molaigu milik Tuan memiliki kualitas ini, saya dapat membelinya dengan harga 60 koin tembaga per pon. Apakah Pak puas dengan harga ini? Zhao Hai mengangguk dan berkata, saya sangat puas. Maka itu adalah kesepakatan. Saya dapat memberitahu Nona Laura di sini bahwa jika Nona Laura hanya menginginkan 400.000 pon molaila per bulan, saya dapat menyediakan jumlah tersebut secara penuh. Kualitasnya akan sama dengan sampel ini. Tidak peduli kapan Nona Laura datang untuk mengambilnya, stoknya akan ada. Mendengar kata-kata Zhao Hai, Laura dan Kun Seng sangat terkejut. Laura dengan cepat berkata, Tuan, Anda tidak bercanda, bukan?
400.000 jin sebulan bukanlah jumlah yang kecil. Mungkinkah Tuan bisa menyediakan semua itu? Zhao Hai tersenyum, jangan khawatir, Nona Laura. Saya sudah mengatakan bahwa kami akan bekerja sama untuk waktu yang lama. Aku tidak akan berbohong padamu. 400.000 pound sebulan akan tersedia kapan saja. Harganya akan sesuai permintaan Bu Laura. Wajah Laura penuh kegembiraan saat dia berkata, oke, kalau begitu sudah beres. 3 hari kemudian, suamiku akan datang untuk mengumpulkan 10.000 jin. Pada saat yang sama, dia juga akan mengirimkan pembayaran kepada suami saya. Zhao Hai tersenyum. Tidak perlu terburu-buru. Sebenarnya, saya ada urusan lain dengan Nona Laura. Apakah Anda menjual minyak buah juga? Laura tertegun sejenak dan mengangguk. Itu wajar. Minyak buah adalah komoditas paling umum di benua ini, dan permintaan terhadapnya sangat besar. Meski uang yang didapat per 500 gramnya tidak banyak, namun keuntungannya tidak sedikit. Minyak buah masih ada lagi, Pak. Zhao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak untuk saat ini. Kali ini, saya hanya ingin meminta bantuan Nona Laura. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menukar pembayaran dengan mesin pres minyak ketika Anda datang untuk mengambil Molaila. Saya mempunyai banyak buah minyak di tangan saya, tetapi buah tersebut belum diperas menjadi minyak. Laura dan Kun saling memandang dan melihat sedikit kebingungan di mata masing-masing. Perlu diketahui bahwa hanya sedikit orang di benua ini yang khusus menanam pohon buah-buahan atau bambu padi. Bahkan area utama produksi buah minyak sebagian besar adalah tanaman liar atau ditanami beberapa pohon buah minyak di lahan yang tidak subur. Daerah-daerah ini umumnya dikuasai oleh beberapa bangsawan kecil karena bangsawan besar tidak mau melakukan usaha semacam ini karena keuntungannya terlalu sedikit. Tapi sekarang Zhao Hai mengatakan dia punya banyak buah minyak. Apakah dia seorang bangsawan kecil? Itu tidak benar. Jika dia seorang bangsawan kecil, dia tidak akan memiliki peralatan tata ruang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang salah? Zhao Hai memandang mereka berdua dan bertanya. Nona Laura, apakah Anda mengalami kesulitan? Laura terkejut. Dia sadar kembali dan dengan cepat berkata, itu tidak masalah. Saya hanya tidak tahu alat pemeras minyak apa yang dibutuhkan, Pak. Apakah bertenaga angin, bertenaga air, atau bertenaga hewan? Zhao Hai terkejut. Ia benar-benar tidak menyangka ada begitu banyak cara untuk mendeskripsikan alat pengepres minyak. Dia segera berkata, apa bedanya? Lola tersenyum tipis dan berkata, ada perbedaan besar. Jika tempat Pak mengambil minyak sangat luas, sebaiknya menggunakan tenaga angin. Jika Anda mengawasi sungai, sebaiknya gunakan tenaga air. Jika Anda tidak memiliki keduanya, maka Anda hanya dapat menggunakan tenaga hewan. Zhao Hai mengangguk dan berpikir sejenak tentang benteng gunung besi. Tidak diragukan lagi, tenaga angin dan hidrolik dapat digunakan di sana. Hutan belantara tanah hitam sangat luas dan anginnya kencang, sehingga alat pemeras minyak bertenaga angin sangat cocok. Air di parit itu mengalir, sehingga bisa digerakkan dengan tenaga hidrolik atau tenaga hewan. Sekarang dia memiliki begitu banyak makhluk undead, dia bisa membiarkan mereka mengemudikan mesin itu. Tampaknya ketiga pilihan itu bagus. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Zhao Hai menolak gagasan menggunakan mesin pres oli angin dan hidrolik. Kastil Gunung Besi tidak aman untuk saat ini, dan gerombolan monster bisa pecah kapan saja. Meskipun Zhao Zui dan yang lainnya pergi ke rawa untuk menangkap binatang ajaib dan makhluk undead, mereka tidak membuat kemajuan apapun. Jika gerombolan monster lain pecah, kastil Gunung Besi akan tetap tidak berdaya. Pada saat itu, meskipun alat pengepres minyak angin dan hidrolik sudah dibuat, alat tersebut masih akan hancur. Setelah memikirkan hal ini, Zhao Hai menoleh ke Laura dan berkata, Nona Laura, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang 3 jenis alat pemeras minyak? Dia bertanya-tanya bagaimana kualitas alat pemeras minyak bertenaga hewan itu. Apakah mudah untuk diangkut? Laura tidak berbicara kali ini. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Kun Seng. Jelas sekali bahwa Kun Seng lebih banyak bicara dalam masalah ini daripada dirinya. Di antara ketiga jenis alat pengepres oli, yang hidrolik sebenarnya yang terbaik, kata Kun Seng belak-belakan, ia dapat mengekstraksi minyak paling banyak setiap hari, sedangkan angin sedikit lebih lemah dan minyak hewani paling buruk. Namun, alat pengepres oli hidrolik dan angin berukuran besar dan tidak cocok untuk membawa barang.
Sedangkan alat pengepres bertenaga hewan berukuran kecil dan dapat mengekstraksi minyak selama Anda punya ruangan. Mereka juga sangat cocok untuk membawa barang. Hari ini, dia menjamin 2 bab dalam seminggu dan berjuang untuk 3 bab dalam seminggu. Dia jelas sudah berusaha sekuat tenaga.